Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ali Warsa Christian Pino dengan nomor induk mahasiswa 210 806 502 006 dari kelas di KVA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian visual untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah metodologi desain. Penelitian visual merupakan penelitian menggunakan tool discourse untuk menganalisa objek yang diteliti. Menurut Ida, pada tahun 2011, penelitian discourse tidak menyediakan jawaban konkret atau jawaban yang tampak terhadap persoalan-persoalan pada penelitian ilmiah. Namun, penelitian discourse memberikan perangkat untuk dapat mengetahui asumsi-asumsi atau dasar filosofinya atau kealamiannya dan ontologi, dasar filosofi keberadaannya atau kehidupan yang ada di belakang penelitian ilmiah. Rumus masalah dan metode penelitian yang digunakan dalam pendekatannya memiliki dua pendekatan analisa, yaitu secara makro, yang dimana kekuatan, dominasi, dan ketidaksetaraan antara kelompok sosial, dan sedangkan secara mikro, penggunaan bahasa, wacana, interaksi verbal, dan komunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan analisis discourse merupakan alat deskripsi dan interpretasi di mana pada perkembangannya discourse tidak hanya membahas tentang kajian percakapan maupun retorika, namun telah berkembang dan merambah pada pahaman-pahaman pada teks tertulis. Pada penelitian visual, terdapat 3 aspek yang mencangkup dalam penelitian visual tersebut. Yang pertama, ada aspek imaji, yang kedua aspek pembuat, dan yang ketiga adalah aspek pemirsa. Yang pertama, aspek imaji. Pada aspek imaji, atau karya visual itu sendiri, adalah berbagai karya desain komunikasi visual, dapat berupa poster, iklan luar ruang, iklan televisi, website, game, komik, signet, dan semua karya desain komunikasi visual. Data dalam aspek visual berupa komposisi, tata letak, alur pembacaan, jenis huruf yang digunakan, penggambaran ilustrasi, serta karakter unsur visual lain yang terdapat dalam visualisasi. Yang kedua, aspek pembuat. Aspek pembuat mulai dari produsen pemasar, desainer, hingga pelaksana pembuatan visualnya. Data dalam aspek ini menguraikan bagaimana karya dibuat. Yang ketiga, aspek pemirsa. Aspek pemirsa adalah pengamat atau khalayak sasaran yang dituju oleh pembuat visual karya visual. Data dalam aspek pemirsa menguraikan tentang bagaimana karya tersebut dilihat dan dipersepsi oleh pemirsa. Dalam masing-masing aspek terdapat cara atau metode pengumpulan data, sehingga dalam konteks penelitian desain komunikasi visual tidak harus menggunakan satu metode. Ada beberapa cara atau metode pengumpulan data, yaitu dengan cara yang pertama meneliti gambar, yang kedua meneliti pembuat, dan yang ketiga meneliti pemirsa. Untuk cara yang pertama, atau dengan menggunakan meneliti gambar dibuat untuk tujuan tertentu, maka karya visual menyediakan dirinya untuk ditangkap pesannya dan dimaknai. Untuk menangkap dan memaknai pesan yang disampaikan gambar, ada metode yang dikembangkan dari cara pengamatan visual, yaitu konten analisis atau analisis konten, diikuti dengan analisis visual. Yang kedua, meneliti pembuat. Pembuat dalam hal ini adalah produsen, pihak yang membuat produk, barang atau jasa atau ide. Produsen mempunyai tujuan memasarkan produk dengan mengubah perspektif atau pendapat khalayak sasaran melalui gambar. Data dari pembuat melalui metode wawancara, dan untuk mendukungnya dapat dilakukan perekaman atau pencatatan dokumen. Yang ketiga, meneliti pemirsa. Pemirsa sebagai khalayak sasaran terdiri dari sekelompok orang-orang dalam jumlah besar. Data yang diinginkan dari khalayak sasaran dapat berupa
keinginan atau kecenderungan. Dapat pula reaksi dari khalayak sasaran terhadap suatu media yang disebarkan. Untuk menggali data dari khalayak sasaran yang berjumlah banyak, dapat digunakan kuesioner dengan memilih sampel dari populasi. Sekian penjelasan saya mengenai penelitian visual. Dari penjelasan yang telah saya lampirkan pada video kali ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian visual dapat dilakukan melalui 3 aspek, yaitu aspek imaji, aspek pembuat, dan aspek pemirsa. Dan metode pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan cara meneliti gambar, meneliti pembuat, dan juga meneliti pemirsa. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya dapat membantu dalam memahami penelitian visual dengan lebih baik. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dari materi yang saya bawakan, maupun dari cara saya menyampaikan materi yang saya tampilkan. Terima kasih.